Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, selamat datang di podcast kita, yaitu di Cerita Kita. Hai teman cerita, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Selamat siang, selamat sore. dan selamat malam bagi teman cerita yang sedang mendengarkan podcast kita. Sebelum kita lanjutin, mending kita kenalan dulu ya nggak sih? Betul banget tuh, kan udah ada peribahasanya, tak kenal maka tak sayang. Wah, betul banget. Jadi perkenalkan, nama aku Nada Nurmaulidia dari kelas 11 4 dan di sebelahku, Perkenalkan, namaku Nazita Lidianti Purnomo dari kelas 11 4. oh ya, gimana kabarmu? Alhamdulillah, baik. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga baik, teman cerita juga gimana nih kabarnya? Semoga teman cerita sehat semua ya. Tapi buat teman cerita yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Jadi, teman cerita sebenarnya kita ini habis ujian loh. Yap, betul sekali. Kalau teman cerita gimana? Udah ujian belum? Buat teman cerita yang lagi ujian, semangat ya. Sebelumnya aku mau tanya sama kamu. Mau tanya apa nih? Kalau boleh tahu, kamu tadi ujian apa sih? Bukannya jadwal kita sama ya? Iya sama sih, tapi kan ada salah satu materi yang beda. Oh iya, maaf, aku lupa. Jadi tadi aku itu habis ujian mapel ekonomi. Terus kalau kamu sendiri tadi ujian apa? Aku tadi habis ujian ini sih, mapel sosiologi. Oh, gimana sih perasaanmu pas ujian tadi? Santai aja sih, soalnya kan aku sebelum ujian itu udah belajar dulu. Kalau kamu sendiri gimana perasaannya tadi? Aku sih agak gugup ya tadi. Soalnya walaupun aku udah belajar sebelumnya, tapi aku kayak takut aja ada yang belum aku pelajari gitu. Itu pasti udah biasa sih, tapi banyak juga orang yang ngalamin. Bener nggak teman cerita? Benar. Oh iya, kita kan bentar lagi selesai ujian nih. Kamu ngerasa gugup nggak sih pas Pak mau pembagian rapot? Aku sih kadang-kadang ngerasa gugup ya, soalnya takut nilai yang aku dapat itu nggak sesuai sama ekspektasi. Aku juga sih, pas mau pembagian rapot rasanya juga gugup banget. Ya sama alasannya kayak kamu. Iya kan ya, kalau nilai kita nggak sesuai ekspektasi, terus itu takut ngecewain orang tua nggak sih? Bener banget sih itu, bayangin aja. Pas udah pembagian rapot terus disuruh ditandatangani orang tua, terus orang tua ngeliat rapot kita yang nilainya jelek, pasti kecewa banget nggak sih? Iya, kecewa banget nggak sih perasaannya pasti. Bener banget lagi. Tapi alhamdulillahnya orang tua aku sih kayak nerima aku apa adanya, kayak nerima aku sesuai kemampuan lah. Aku juga sih, alhamdulillah, orang tuaku sama kayak kamu. Ta- Tapi kalau misalnya nilainya kurang bagus, pasti aku disuruh lebih giat belajar lagi. Dan orang tuaku pasti nggak ngebolehin aku bolos les. Iya sih, kebanyakan sih ya, orang tua emang kayak gitu. Iya, pasti ada orang tua yang nyuruh anaknya les. Iya kan? Bener banget itu. Kalau temen cerita ada nggak yang orang tuanya ngelesin banyak mapel? Pasti ada kan? Orang tua ngelakuin itu juga pasti demi kebaikan kita juga. Ya, betul. Orang tua ngelakuin itu semua juga buat masa depan kita. Bener banget sih. Kalau pendapat teman kita gimana? Tulis di komen ya. Kamu tahu nggak sih? Apa tuh? Ada loh orang tua yang nuntun banget agar anaknya sesuai sama ekspektasi mereka. Wah, kalau ada pasti tertekan nggak sih anaknya itu? Ya bener banget. Anaknya pasti kepikiran banget sampai membuat anak itu bisa mengalami depresi. Wah, parah banget sih. Pasti saat anak itu di luar rumah dia nggak terlalu suka bersosialisasi, soalnya dia selalu kepikiran sama perkataan orang tuanya. Bener banget. Pasti banyak yang lihat dia anak yang ambis banget sama belajar. Sebenarnya dia habis belajar biar bisa dapat nilai yang bagus, biar kayak ekspektasi orang tuanya. Kasian banget ya temen cerita. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, orang tua yang kayak gitu pengen anaknya itu nanti punya masa depan yang bagus gitu loh, kayak cerah gitu. Iya sih, tapi cara penyampaiannya aja yang salah, yang ngebuat itu disalahartikan. Ya, bener banget. Karena kalau orang tua kayak gitu, anak lebih susah buat nyampein pendapatnya. Pasti karena anaknya ngerasa tertekan, bener nggak? Yap, 100 buat kamu. Kalau temen cerita gimana nih orang tuanya nunggu banget buat nilai.
bagus, atau menerima nilai sesuai kemampuan kalian? Wah, dari awal kan kita lagi bahas tentang orang tua yang menekankan supaya anaknya dapat nilai bagus sesuai sama ekspektasi mereka. Sama banget nih sama topik yang mau kita bahas hari ini. Oh iya ya, jadi teman kita di podcast kali ini, kita itu mau ambil topik tentang strict parents. Pasti teman cerita udah tahu apa ya itu strict parent. Tapi buat teman kita yang belum tahu, aku jelasin ya. Strict parents adalah mereka yang memiliki aturan-aturan yang sangat tegas dan seringkali tidak memberikan banyak kebebasan pada anak-anak. Mereka mungkin menetapkan jam malam yang ketat, mengontrol pergaulan, atau bahkan memutuskan banyak hal besar dalam hidup anak-anak mereka. Wah, dari pengertiannya aja kita udah pasti tahu anak yang ngalamin itu pasti tertekan banget. Iya nggak sih? Kayak apa-apa itu selalu dibatasi di luar, terus ditekan lagi. Kalau teman kita ada nggak yang ngalamin hal kayak gitu? Ada sih dari berbagai cerita teman-teman yang aku kenal, bahkan banyak orang tua yang tidak memberikan kita pilihan untuk memilih apa yang kita mau dalam hidup kita. Wah, wah, sama banget kayak yang kita bahas tadi. Gimana perasaan anak itu pasti rasa tertekan. Iya juga ya. Menurutmu gimana sih pemikiran orang tua yang nerapin pola asuh itu? Kalau menurutku sih, orang itu ngerasa ini cara mendidik yang benar untuk anak-anaknya. Padahal itu semua bisa membuat anak menjadi memiliki prinsip lebih baik minta maaf daripada itu. Bener banget tuh. Anak-anak juga pasti memiliki pikiran lebih baik bohong tapi tidak dimarahin daripada kita jujur tapi dimarahin. Belum izin aja udah kepikiran kayak gitu, pasti mereka tidak overthinking duluan nggak sih? Iya benar, sekarang banyak banget yang sedang mengalami seperti itu karena mereka merasa tertekan dengan adanya aturan-aturan yang sangat ketat dari orang tuanya. Bener banget lagi, itu juga bisa buat banyak banget dari mereka yang merasa kesepian karena tidak diizinkan keluar bersama teman-teman. Soalnya orang tua itu belum mendengar pendapat dari anak mereka terlebih dahulu. Mereka kayak berpikir ini yang terbaik buat anak mereka. Padahal yang sebenarnya anak mereka, padahal sebenarnya anak mereka merasa sangat tertekan akan hal itu. Ya, karena aturan-aturan itu pasti banyak dari mereka yang punya pikiran buat berani melawan orang tua atau memberontak karena aturan yang telah dibuat orang tua mereka. Apa ngaruhnya? Ngaruhnya sih udah parah banget sih itu. Dari semua pembahasan kita tadi, aku sekarang mau tanya sama kamu. Sebenarnya apa sih orang tua itu? Kalau dari situs yang pernah aku baca ya, orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat. Dari yang kamu jelasin tadi aja aku udah ngerti kenapa ada orang tua yang nerapin sebuah pola asuh strict parents karena mereka mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan anak mereka. Kan kita dari tadi udah membahas tentang strict parents nih. Sebenarnya kamu sudah tahu nggak sih apa yang digunakan oleh orang tua strict parents itu pola asuhnya? Loh, aku kira strict parents itu nama pola asuhnya. Emangnya bukan ya? Ada sebenarnya juga sih, tapi yang sebenarnya itu pola asuh yang digunakan oleh strict parents ini adalah pola asuh otoriter. Wah, kalau pola asuh otoriter ini aku pernah baca sih di sebuah situs gitu. Wah, kalau boleh tahu apa tuh? Dari yang aku baca ini, pola asuh otoriter adalah gaya membatasi dengan menghukum di mana orang tua memaksa anak-anak mereka untuk mematuhi perintah dan menghormati pekerjaan dan usaha mereka. Bener banget kan sama kayak yang kita bahas dari tadi. Wah, iya juga ya. Sekarang menurut kamu, sikap bagaimana dari gaya pengasuhan strict parents itu? Gaya pengasuhan strict parents ini menjelaskan bahwa jika pengasuh cenderung melakukan hal tersebut seperti memaksa anak untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan orang tuanya. Pasti apa-apa sesuai sama ekspektasi orang tua. Padahal, anak juga bebas mau berekspresi bagaimana mau mereka. Itu kan juga termasuk hak mereka.
Karena pola asuh ini mereka menjadi tidak memiliki hak untuk berekspresi. Menurut mereka, jadi harus berekspresi sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya kamu setuju nggak sih sama pola asuh ini? Kalau aku sih kurang setuju ya, Kalau boleh tahu, apa sih alasanmu kurang setuju sama pola asuh ini? karena pertama, pola asuh ini dapat menyebabkan stres dan juga depresi kepada anak. Itu dapat terjadi karena anak merasakan tekanan yang tinggi untuk memenuhi harapan dan standar orang tua. Apalagi nih alasanmu kurang setuju sama pola asuh ini? Alasanku yang kedua itu pola asuh ini dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri kita pada semua karena mereka merasa bahwa mereka kurang mampu memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh orang tua. Dampaknya ngeri banget ya teman cerita. Sekarang aku balik tanya ke kamu. Kalau kamu sendiri, gimana pendapatmu tentang ini? Aku sih juga kurang setuju ya sama pola asuh ini. Apa nih alasanmu kurang setuju sama pola asuh ini? Soalnya pola asuh ini bisa menyebabkan anak-anak tidak dapat mengambil keputusan sendiri, disebabkan ketergantungan pada aturan yang ketat, menghambat perkembangan kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Gak bisa mandiri dong kalau kayak gitu. Pasti apa-apa harus menunggu pendapat dari orang tua atau menunggu pilihan dari orang tua. Bener banget kamu. Eh, tapi apalagi sih alasannya kurang setuju sama pola asuh ini? Alasan yang lain itu anak-anak juga bisa lebih agresif dalam berperilaku dan sering membohongi kedua orang tua agar bisa merasakan kebebasan. Anak-anak menjadi lebih sering membantah perintah orang tua dan mereka sering menyepelekan larangan-larangan dari orang tua karena mereka merasa terlalu dikekang dan terlalu dibatasi. Wah, banyak banget ya dampak negatifnya tentang pola asuh ini. Dan ya, yang kena imbasnya itu semua ya pasti anaknya. Aku sih ngerasa kasihan banget ya, soalnya dari tadi kita bicarain itu benar-benar selalu anak yang kena imbasnya. Kalau teman cerita, gimana sih pendapat kalian soal pola asuh ini? Kalian bisa tulis di komentar ya. Kalian juga bisa kok cerita-cerita tentang pengalaman kalian. Bener banget tuh. Sekarang aku mau tanya nih, kamu pernah nggak dengar tentang film pendek yang judulnya Bapak? Belum pernah lihat sih. Aku baru dengar sih dari kamu ini. Emangnya itu film nyeritain tentang apa sih? Aku sih juga belum lihat filmnya, tapi aku tuh pernah baca ada orang yang ngulas tentang film ini. Wah, gimana tuh? Jadi dari ulasan yang aku baca, film pendek ini bercerita tentang bagaimana kehidupan seorang anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dalam hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya, sang anak tuh merasa mendapat perlakuan yang terlalu mengekang kehidupannya. Terus, Tapi di satu sisi, anak perempuan ini merasa menyesal karena di balik perlakuan pola asuh yang dianggap good parenting dalam film inilah yang berhasil mengantarkan dirinya hingga menjadi besar dan banyak dikenal orang. tapi di satu sisi, anak perempuan ini merasa menyesal karena dibalik perlakuan pola asuh yang dianggap strict parenting dalam film ini. Wah, ternyata pola asuh ini juga ada dampak positifnya ya. Kamu benar, seperti kayak yang di film Bapak tadi. Jadi, teman cerita dari penjelasan yang yang kami jelaskan tadi, kita tidak boleh langsung menilai sesuatu sebelum melihat kebenarannya terlebih dahulu. Bener banget tuh, jadi teman cerita kita itu nggak boleh ya berprasangka dulu. Aku pernah baca nih, kalau pola asuh ini orang tua cenderung menekan remajanya untuk mengikuti perintahnya tanpa bertanya terlebih dahulu dan tanpa memperhatikan apa yang diinginkan remajanya. Pasti dapat nyebabin anak itu depresi nggak sih, sampai mau sesuatu gitu nggak jadi bilang ke orang tuanya soalnya dia udah takut duluan. Ya, itu nyebabin anaknya jadi overthinking dulu sebelum dia ngelakuin sesuatu hal. Apapun itu dia pasti berpikir bakal ini tuh nggak sesuai sama ekspektasi orang tua mereka. Aku juga sih pernah baca jurnal gitu. Apa tuh? Jadi di jurnal itu jelasin kenapa sih ada beberapa perilaku anak yang buruk banget. Wah, kenapa tuh?
Jadi, di jurnal itu tertulis pada umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap tumbuh kembang remaja dibanding dengan lingkungan sekolah. Orang tua merupakan pendidik utama yang dapat berpengaruh terhadap potensi diri anak, baik secara aspek kepribadian, intelektual, emosional, perkembangan sosial, serta psikis. Anak cenderung melihat tingkah laku dan kebiasaan dari orang tuanya dan membentuk pola kepribadiannya. Jadi benar ya, ternyata semua perilaku anak itu melihat dari perilaku orang tua. Kalau orang tua mereka baik, ya pasti mereka meniru perilaku orang tua yang baik. Tapi kalau orang tua itu perilakunya kurang baik, anak itu juga pasti niru perilaku orang tuanya itu. Bener banget tuh. Tapi teman cerita, kalau misalnya orang tua kalian perilaku yang kurang baik buat dicontoh, jangan dicontoh ya. Kalian harus sadar diri, harus bisa memilih mana yang baik buat dicontoh dan mana yang nggak seharusnya dicontoh. Bener banget tuh, kayak yang dibilang sama Najita tadi. Jadi kalian jangan selalu meniru perilaku orang tua, tapi kalian harus memilah perilaku itu baik, yang baik, mana yang buruk gitu. Aku mau tanya dong, kamu pernah membaca nggak jurnal yang isinya kayak kenapa pola asuh ini nyebabin anak jadi kurang percaya diri? Kayak susah lah buat diatur gitu. Aku pernah baca, jadi di jurnal ini itu tulisnya itu kayak kalau pola asuh itu me- dapat membuat kita jadi kayak melukai diri kita sendiri gitu. Hmm. Terus kamu tahu nggak sih apa itu? Kamu pernah dengar nggak tentang self esteem? Apa itu self esteem? Jadi, self esteem adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, mengontrol diri, serta menghargai dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh individu tersebut. Pola pengasuhan parenting ini tentunya akan berdampak pula pada etika individu itu sendiri dalam berperilaku dan bersosialisasi. Oh, sekarang aku paham. Aku juga pernah baca jurnal gitu. Di jurnal itu bilang banyak sebenarnya dampak negatif dari pola asuh ini loh. Apa aja tuh? Jadi di jurnal ini itu dampak negatif dari pola asuh otoriter yaitu anak menjadi pendiam dan tidak aktif di lingkungannya. Anak sering menghindari berkomunikasi dengan orang tua, anak sering memendam perasaan dan overthinking. Anak menjadi kesulitan dan serba takut dalam bertindak. Anak sering melontarkan bahasa kasar, anak lebih senang mencari keputusan di luar rumah, dan anak dapat berlaku ekstrim kepada orang tua. Iya, wah ternyata banyak banget ya dampak negatifnya dan parah banget sih itu dampaknya. Jadi guys, kalau kalian orang tuanya nerapin pola asuh ini ke kalian itu kalian bisa gitu cerita ke siapa aja yang benar-benar kalian percaya. Jangan pernah dipendam sendiri ya. Ya kalian juga harus nyampein ini kepada orang tua kayak apa yang kalian mau itu dengan pelan-pelan ya, jangan sampai kasar. Ya, soalnya kalau dipendam sendiri itu kayak takutnya bikin kalian ngalamin depresi. Ya, intinya jangan dipendam sendiri. Ingat ya. Jadi aku mau nyimpulin dari semua pembahasan topik kita dari awal sampai akhir. Kalau split sharing itu bisa berdampak banyak banget di kita, kayak ya kita jadi lebih sering berbohong, kita lebih sering berpikir yang negatif, kayak kita itu takut ngecewain apa yang orang tua kita mau, kayak benar-benar takut gitu. Di topik ini juga itu kayak ada beberapa pendapat dalam pembicaraan. Kayak ada yang menyatakan pola asuh otoriter dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan anak, seperti menyebabkan stres, depresi, kurangnya rasa percaya diri, kesulitan mengambil keputusan sendiri, dan perilaku agresif. Selain itu, pola asuh otoriter juga dapat menghambat anak dalam sosialisasi dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Sementara itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa orang tua itu perannya sangat penting dalam membentuk kepribadian dan pola perilaku anak. Orang tua itu dianggap sebagai pendidik utama yang mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupannya, baik itu kepribadian, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Jadi,
Podcast kita kali ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak mereka, serta perdebatan seputar dampak dari pola asuh otoriter dalam pembicaraan tersebut. Ya, Jadi, pembicaraan terakhir kita di podcast kali ini ceritain kayak gitu tentang strict parent sama pola asuh otoriter gitu. ya, di zaman sekarang kita lagi banyak banget yang merasakan pola asuh seperti ini. Dan kita pasti sering nemuin ya teman-teman kita yang lagi ngerasain strict parent. Mereka berani berbohong kepada orang tuanya loh buat bisa keluar sama teman-temannya. Kalau dilihat-lihat sekarang udah akhir dari podcast kita loh. Oh iya, nggak apa ya. Jadi kita mau ngucapin terima kasih buat teman kita yang udah lihat podcast ini dari awal sampai akhir. Ya, Teman kita juga jangan lupa di like dan subscribe ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.